Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Para pemirsa TV-Mu, salihin salihat, para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali berjumpa dalam serial Tafsir Al-Azhar. Kita bersama Ibu Yahamka dalam menadaburi ayat-ayat Allah. Kita bertafakkur, menadaburi ayat-ayat tersebut, dan kemudian mengkontekstualisasikan sesuai dengan kondisi yang kita hari ini ada. Sekalipun perbedaan zaman kita dengan Bu Yahamka, tapi menghadirkan beliau pada tadabbur ini sangat-sangat relate dan insya Allah akan berguna nantinya. Sebelum memulai pada serial kali ini, insya Allah kita akan menadaburi dan membaca 3 ayat, melanjutkan tadabbur pada serial sebelumnya, surat Al-Baqarah 240, 241, dan 242. Mohon izin saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang dia meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka itu, yaitu supaya diberi bekal sampai setahun untuk tidak keluar mereka. Akan tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak salah atas kamu membiarkan apa yang mereka kerjakan pada diri mereka dari perkara yang patut. Dan Allah Maha Gagah lagi bijaksana. Dan untuk perempuan-perempuan yang ditalak, wajiblah diberi bekal menurut patutnya, kewajiban atas orang-orang yang takwa. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Subhanallah, para pemirsa, kita baru saja terjeda pembahasan tentang talak, pengasuhan anak, dengan perintah untuk menjaga sholat pada pertemuan yang lalu. Kembali kita diberikan wasiat sebagai seorang yang mukmin untuk menjaga keluarga kita, terutama adalah istri. Jadi sekalipun seseorang sudah meninggal dunia, jika dia sebelum meninggal sudah membuat project atau sistem untuk istrinya dan untuk anaknya, maka itu lebih baik. Jika sewaktu-waktu misalkan seorang mukmin dia meninggal dunia, dan alangkah baiknya setelah dia meninggal dunia istri dan anaknya tidak terlantar, maka itu adalah yang sangat ideal sekali. Sehingga sang istri dalam masa berkabung, masa tunggu dia tercukupi dengan apa yang sudah disiapkan oleh suaminya. Jika seandainya dalam keadaan seperti itu kemudian sang istri masih perlu untuk keluar, maka seseorang tidak berdosa atas apa yang dilakukan istrinya. Nah, ini perlu difahami, apakah ketika seorang istri ditinggal suaminya yang meninggal dunia, lalu dia keluar rumah, dia berdosa? Tentu tidak itu maknanya. Maknanya adalah bahwa dosa tidaknya seseorang itu akan ditanggung sendiri. Tapi bagi suami, jika dia tidak menyiapkan, dalam artian dia tidak melakukan kewajibannya, baik dalam mendidik atau memberi nafkah istrinya, maka sesuatu nanti yang dilakukan istrinya adalah salah dan melanggar syariat, dia akan bertanggung jawab. Seperti yang pada pembahasan sebelumnya, saya kutip hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita, merintahkan anak untuk sholat di 7 tahun, dan 10 tahun kalau dia tidak sholat dipukul. Kan ada jeda 3 tahun. Jeda 3 tahun itu harus dilakukan perintah setiap hari kepada anak untuk sholat. Rasa-rasanya kalau setiap hari, nah ayo sholat maghrib, ayo sholat isya, ayo sholat subuh, itu 5 kali kita perintah sampai tahun ketiga, rasa-rasanya anak untuk membangkang sangat kecil. Maka demikian halnya ketika seseorang sudah siapkan dengan
bukan hanya menyiapkan materi, tapi istrinya dididik mandiri, anaknya dibuat seperti halnya anak-anak Abu Bakar, maka dia akan sangat baik sekali. Maka ketika disebut mata'an ilal haul, idealnya sang istri dan sang anak itu punya masa transisi 1 tahun. Karena 1 tahun itu tidak mudah. Ya, sekalipun pada prakteknya untuk hari ini masa transisi begitu cepat tergantung dengan situasi dan kondisi. Dan tidaklah berdosa bagi seorang yang meninggal, karena meninggal itu bukan masalah persiapan. Tidak ada orang meninggal dia sudah siap, betul-betul siap. Biasanya orang meninggal tiba-tiba saja. Biasanya orang meninggal dunia itu tidak sesuai dengan perencanaannya. Maka dari itu dia harus siap juga dengan wasiat. Dan ini menandakan hal lain juga. Seseorang harus setiap saat siap meninggal dunia, berarti dia harus siap di dalam memperbaiki wasiatnya. Nah, apa hikmah di balik penyiapan secara materi atau non-materi terhadap istri dan keluarga? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pandangan Buya Hamka setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa, Buya Hamka membuat analisa menarik ya. Kalau seorang ditinggal suami yang meninggal, itu kan ada 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. Lalu kenapa di sini disebut mata'an ilal haul? Saya bacakan analisa Buya Hamka ya. Lepas 4 bulan 10 hari, niscaya dia tidak berkabung lagi. Dia sudah boleh berhias, tetapi dia masih diberi hak hendaknya tinggal di rumah itu sampai setahun. Sebab kadang-kadang tidaklah semasa dalam iddah ada orang tertarik kepadanya, tidak ada orang yang melangkai atau meminangnya. Jadi sebenarnya pada masa tunggu itu adalah masa transisi. Ketika selesai iddah, bahkan mungkin kebanyakan para perempuan itu tidak dilamar atau dipinang lelaki lain untuk menikah pada masa ketika iddahnya selesai. Sehingga itulah kemudian digenapkan menjadi 1 tahun masa transisi itu. Karena transisi itu bukan masalah juga transisi terkait dengan material. Karena bisa jadi seorang perempuan dia sudah mandiri, dia bekerja. Jadi masa 1 tahun itu adalah di dalam Al-Quran ditulis mata'an ilal hauli. Jadi dia juga kalau dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya lingkungan, setelah dia bekerja secara normal, dia bisa bersosialisasi kembali dan dia nanti akan mengambil keputusan di akhir 1 tahunnya. Apakah dia akan melanjutkan menjadi single parent atau kemudian dia putuskan untuk menerima pinangan orang lain, dan juga belum tentu dia siap membuka diri atau sebaliknya ada orang lain yang ingin meminangnya. Itulah yang diterangkan pada ayat ini. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang dia meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat. Nah, ini makna berwasiat ini penting. Artinya begini, ketika kita masih hidup, maka kita harus menulis wasiat. Menulis wasiat itu menjadi pengingat kita siap mati kapan saja. Wasiat yang kita tuliskan itu tidak harus berisi harta, karena kita belum tentu juga punya harta. Harta yang kita punya juga belum tentu lebih banyak dari yang dipunyai istri kita. Harta yang kita punya juga belum tentu lebih banyak dari anak-anak kita yang mungkin sudah mandiri. Tetapi kita membiasakan diri bahwa hak yang ada pada kita ini akan pindah. Dan bagaimana kita mendistribusikannya, hak materi itu, termasuk juga ada hal-hal yang terkait dengan hak-hak non-materi. Ya, termasuk misalnya kalau dalam wasiat itu, nanti kalau saya meninggal yang nyolatkan saya si fulan. Kalau saya meninggal tolong sampaikan kepada teman saya begini. Kalau saya meninggal begini, dan seterusnya. Maka itu akan mengingatkan seseorang untuk tidak berlaku zalim pada istrinya. Luar biasa. Ketika wasiat kepada istri dia tulis, kan tidak mungkin dong orang nulis wasiat sama istrinya dalam keadaan dia marah sama istrinya. Dalam keadaan dia ingin mukulin istrinya. Dalam keadaan dia membenci istrinya. Maka dengan wasiat itu juga sebagai penolong, kalau kita kaitkan dengan sholat dan perintah ketakwaan sebelumnya, seseorang untuk tetap stabil. Nah, ini luar biasa. Kalau seseorang bisa menjaga itu, maka wasiat ini bisa disampaikan. Lalu apa yang disebut pada ayat berikutnya, setelah ayat bagi perempuan yang wafat,
walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Apa kata-kata mata' di sini? Atau tempat tinggal. Jadi kalau tadi istri yang ditinggal atau dicerai dengan kematian, ini dicerai dengan pada saat hidup, dia tetap mendapatkan rumah. Ayat ini menjelaskan, diterangkan sebelumnya, bahwa perempuan yang ditalak sebelum mohon maaf terjadi jima ya, setelah hubungan badan ataupun mahar belum dibayar, supaya diberi obat hati karena bercerai. Pada masa lalu sudah Al-Fakir jelaskan apa yang ditulis oleh Buya Hamka, bahkan itu juga dilakukan atau terjadi pada anak dari Ali bin Abi Thalib. Silahkan dirujuk kembali pada ayat-ayat sebelumnya. Ada obat hati, jadi mereka bercerai dengan baik-baik saja. Nah, itu yang disebut dengan mata. Mata'an bil ma'ruf ini juga ada urufnya. Ada kalanya pada saat cerai itu ya dikasih mobil. Ini Bu Hamka ya menyebutnya ya. Pengobat hati diceraikan itu berupa uang, barang, emas, rumah lengkap dengan isinya, entah pula mobil. Kalau di atas telah kita ceritakan bagaimana Hasan bin Ali Abi Thalib memberikan uang pengobat hati istri yang diceraikan sebesar 10.000 dirham. Jadi ini sebenarnya kata-kata mata di sini adalah dia menghormati dan menghargai istri yang diceraikannya. Memang ada juga pertikaian pendapat ulama tentang obat hati bagi istri yang diceraikan. Setengahnya berpendapat bahwa yang dibayar mut'ahnya hanya istri yang belum disentuh saja. Ini terkait dengan mata tadi, itu adalah istri yang belum berhubungan badan dengannya. Tetapi kalau kita rujuk ayat ini bersifat umum, siapapun, ini adalah wasiat bagi seorang yang beriman, bertakwa untuk menjaga istri yang diceraikannya. Baik diceraikan karena kematian, berarti dengan berbuat baik menuliskan wasiat, atau yang diceraikan karena satu dan lain hal, masih dalam keadaan hidup, hak-haknya dipenuhi dan diberikan ihsan. Ya, sekarang kita sedang pulang pada sumber pandangan hidup Islam, yaitu Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas hal-hal yang sedetil ini? Karena Allah melindungi dan menghargai perempuan, dan juga melindungi laki-laki itu sendiri yang menjadi pemimpin di rumah tangganya. Ada satu closing menarik di akhir ayat ini yang Allah jelaskan maksudnya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, pesan Allah di ayat yang terakhir ya, setelah tadi disebutkan ada kata-kata haqqan alal muttaqin. Orang yang bertakwa dalam kondisi apapun dia bisa mengendalikan dirinya. Makanya Hasan Al-Basri berpesan kepada murid-muridnya, kalau kamu akan menikahkan anakmu, nikahkan dengan orang yang bertakwa. Kalau dia mencintainya, dia akan muliakan istrinya. Kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan menzaliminya. Makanya kata-kata haqqan alal muttaqin, orang bertakwa sekalipun dia ceraikan istrinya tetap akan dimuliakan. Kalau orang-orang bertanya, loh kok kamu ceraikan istrinya? Apa urusan Anda? Aib-aibnya adalah rahasiaku. Ya, itu yang pernah dilakukan oleh seorang alim ulama. Dia menikahi istrinya selama belasan tahun, lalu kemudian diceraikan istrinya, murid-muridnya kaget. Kenapa Anda menceraikan istri Anda? Oh, dia marah. Karena dia statusnya sekalipun sudah cerai masih pada masa iddah. Setelah iddahnya selesai, murid-muridnya kembali bertanya, kenapa Anda ceraikan? Kami penasaran. Apa hak Anda? Dia sekarang menjadi seorang muslimah, bukan lagi istri saya. Tentu saya harus menjaga aib seorang muslimah, sebagaimana Allah menjaga harkat dan martabat seorang muslimah. Jadi ini seorang yang bertakwa, dalam keadaan dia mencintainya, dia akan muliakan istrinya. Dalam keadaan dia bahkan menceraikannya, dia tidak akan menyengsarakan, bahkan dikatakan mata'an bil ma'ruf. Dia akan diberi mata, diberikan mut'ah seperti yang dilakukan oleh putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ketika menceraikan istrinya, dia kasih obat penawar hatinya supaya tidak berlarut dalam kesedihan. Nah, ini di ayat terakhir. Dalam segmen ini kita akan menadaburi yang menarik di ayat yang terakhir. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu
supaya kamu berpikir. Masya Allah. Apa makna ayat ini bagi korelasi antara wasiat terhadap istri dengan ayat yang sebelumnya supaya kita menjaga sholat? Karena stabilator hidup kita itu ada pada kalbu kita. Ketika seseorang stabil dan disebutkan sebagai seorang yang bertakwa, maka sekarang kita disuruh oleh Allah untuk mikir. Buya Hamka mengatakan begini, kesempatanlah pada kita sekarang memikirkan ayat-ayat Allah itu. Peraturan yang telah Allah turunkan, terutama dalam menyusun pergaulan suami istri di rumah tangga, akan ditanamlah benih yang akan menurunkan umat yang baik, yang akan menjadi teladan yang baik di dalam beribadah kepada Allah. Celakalah pergaulan kaum muslimin kalau rumah tangga persuami istrian mereka hanya asal kawin saja, cerai asal cerai saja, sehingga suami mudah menelantarkan atau meninggalkan anak istrinya sampai kemudian tidak ketahuan nasibnya. Ini luar biasa. Jadi seseorang menikah itu ibadah, bekerja itu ibadah, berinteraksi dengan siapapun itu ibadah. Itu yang ingin Allah katakan kepada kita. Maka kita akan berpikir. Maknanya apa? Seseorang menikah, dia akan pikir. Berpikir itu bukan mengkalkulasi hitung-hitungan. Enggak jadilah saya nikah. Bukan. Seseorang mau bercerai juga berpikir. Kalau saya cerai, apa yang akan terjadi? Sehingga dia betul-betul memikirkan itu. Maka kata-kata la'allakum ta'qilun ini juga menandakan satu hal yang sangat luar biasa. Karena pernikahan antara dua orang yang berbeda itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang boleh menikah adalah orang yang serba berbeda kecuali dalam masalah akidahnya saja. Justru kalau akidahnya tidak boleh berbeda. Tapi kalau yang satu kaya, yang satu miskin boleh nikah? Boleh, sekalipun ada kufu lebih bagus. Yang satu suku A, yang satu suku B boleh nikah? Boleh, sekalipun mereka berbeda tetapi mereka bisa berinteraksi. Yang jelas, laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan dan perempuan hanya boleh dinikahi oleh laki-laki. Dan saudara tidak boleh menikah dengan saudaranya kecuali yang telah disebutkan Allah ada di surat An-Nisa, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, al-muharramat minan nisa. Maka para pemirsa, sekiranya suatu masa tampak kekeruhan masyarakat muslim, kata Buya Hamka, sehingga hancur kepribadiannya sampai dia diinjak-injak oleh bangsa lain, pastilah pertama satu sebabnya. Karena ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan pembangunan keluarga tidak dipedulikan lagi. Dan itu terjadi hari ini. Ketika ada perceraian, menjadi konsumsi publik. Orang membicarakan, oh si fulan bercerai karena ini. Ketika tidak lagi seorang suami menjaga istrinya, ketika istri tidak lagi menjaga martabat suaminya, ketika anak-anak sudah bisa melawan orang tuanya, bahkan kita kriminalitas yang terjadi hari ini, itu terurai ikatan-ikatan yang disebut dengan mitsaqan ghalidha di tengah keluarga. Tepatlah apa yang pernah dikatakan oleh Jamaluddin Al-Afghani, kata Buya Hamka, kemajuan bangsa lain ialah mereka tinggalkan peraturan agamanya. Sedangkan kemunduran umat Islam itu adalah karena meninggalkan peraturan agamanya. Karena peraturan agama yang batil ditinggalkan jadi maju. Sementara kalau umat Islam meninggalkan agamanya, padahal agamanya itu benar, mereka justru akan mundur. Sehingga menjadi pelajaran penting di akhir dari pertemuan kita hari ini, para pemirsa TVmu yang berbahagia, setelah Allah perintahkan kita jaga sholat, perintahkan kita untuk berwasiat kepada istri dan keluarga kita. Laki-laki yang baik adalah ketika dia sanggup memanage kondisi rumahnya, dan itu akan dilakukan dengan stabilitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi madrasah kepemimpinan, sehingga masyarakat yang luas dan negara kita akan menjadi kuat dengan kuatnya rumah kita masing-masing. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.